Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Edoholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kalian harus mengingat kembali konsep mengenai ekosistem ya, yang ada di bab ekologi. Langsung saja kita ke soalnya, manakah pernyataan yang salah terkait dengan suatu ekosistem? Oke, ekosistem itu sendiri ya merupakan bagian dari organisasi kehidupan ya. Kita mulai dari individu yang sejenis itu akan membentuk populasi. Kemudian kumpulan dari populasi itu akan membentuk komunitas. Dan kumpulan dari komunitas akan membentuk ekosistem. Jadi ekosistem itu adalah gabungan dari komunitas yang berbeda. Lantas, apakah yang terjadi di dalam ekosistem? Ada peristiwa apa saja? Nah, kita bandingkan dengan jawabannya. Yang pertama, makin tinggi keanekaragaman jenis, ekosistem akan semakin stabil. Oke. Jadi, ya kondisi ekosistem jika biodiversitinya tinggi atau keanekaragamannya tinggi, itu akan menyebabkan ekosistemnya menjadi stabil. Nah, itu fakta yang pertama tentang ekosistem. Jadi yang pertama optionnya adalah benar ya. Yang kedua, ekosistem tersusun dari berbagai komunitas yang dibentuk oleh berbagai jenis organisme. Betul ya? Ekosistem ini tersusun dari berbagai macam jenis komunitas. Ya. Jadi yang kedua betul. Yang ketiga, ekosistem tersusun dari berbagai individu sejenis yang menyusun berbagai komunitas. Kurang tepat ya, karena individu sejenis itu akan menyusun populasi. Ya, bukan ekosistem. Maka jawabannya yang C. Oke, kita lanjutkan analisanya ya. Yang D, setiap jenis organisme memiliki relung atau naih tersendiri. Oke. Jadi setiap organisme yang berkumpul membentuk suatu populasi ini memiliki relung ya atau niche yang khas tersendiri atau sering kita sebut dengan relung dasar. Nah, kemudian berarti ini benar juga ya. Antar komunitas terhubung oleh aliran energi. Oke, jadi antar komunitas itu akan membentuk ekosistem ya. Dan di dalam ekosistem ini terjadi peristiwa rantai makanan. Ya, peristiwa memakan dan dimakan. Di mana di dalam rantai makanan ini terdapat perpindahan energi ya atau adanya peristiwa aliran energi. Seperti itu, berarti ini juga benar ya. Oke, jadi jawabannya yang salah tentang ekosistem adalah C ya. Sampai berjumpa lagi di soal dan pembahasan selanjutnya. Halo Edoholik. Jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kalian perlu mengingat kembali materi mengenai substansi genetika, ya, yaitu tentang struktur dari kromosom. Kita langsung saja menuju soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, itu ada dua macam kromosom, ya, dengan masing-masing memiliki dua lengan, ya, dua pasang lengan. Pertanyaannya adalah, yang disebut dengan sister kromatid adalah oke. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu definisi dari sister kromatid itu apa. Oke, jadi sister kromatid merupakan dua salinan identik
pada kromosom yang sama dan disatukan oleh suatu struktur yang bernama apa? Ada yang tahu struktur yang mengikat antar kromosom? Sentromer. Oke, itu definisi dari sister kromatid. Maka dilihat dari definisi itu ya, ini adalah sentromernya sebagai pengikat dua kromatid ya. Ini sentromernya. Maka yang diikat oleh sentromer ini 3 dan 4, oke. Maka 3 dan 4 itu merupakan sister kromatid. Ya, tadi karena cirinya terikat oleh struktur sentromer. Begitupun 1 dan 2 karena dia terikat oleh struktur sentromer. Jadi 1 dan 2 itu merupakan sister kromatid. Nah, lantas bagaimana hubungannya ya antar lengan kromosom yang satu dengan yang lainnya? Misal antara 1 dan 3, kemudian antara 1 dan 4, kemudian antara 2 dan 3, dan antara 2 dan 4. Nah, itu disebut dengan kromosom homolog. Ya, jadi seperti itu. Oke. Jadi sister kromatid ini saya gambarkan dengan tanda merah ya. Antara 3 dan 4 itu sister kromatid. 1 dan 2 itu sister kromatid. Kemudian kalau kromosom homolog itu antara 1 dan 3 atau antara 1 dan 4 atau antara 2 dan 3 atau antara 2 dan 4, seperti itu ya. Oke, jadi pembahasan mengenai sister kromatid adalah seperti itu ya. Jadi jawabannya yang mana? Kalau enggak 3, 4, 1, 2, lihat di optionnya ada 3 dan 4 ya, ada ini ya. Oke, jadi jawabannya yang D. Sampai berjumpa lagi di soal dan pembahasan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kalian perlu mengingat kembali konsep mengenai metabolisme. Ya, spesifiknya adalah tentang katabolisme anaerob atau fermentasi. Kita langsung saja masuk ke soalnya. Metabolisme fermentatif memiliki karakter. Langsung saja kita analisa di setiap option jawabannya. Oke, kita mulai dari yang A. Donor elektron senyawa organik dan akseptor elektron senyawa anorganik. Oke, pada metabolisme fermentatif, baik donor elektron maupun akseptornya merupakan senyawa organik. Ya, jadi keduanya harus berupa senyawa organik. Jadi option yang pertama salah. Selanjutnya kita lihat option yang kedua. Donor dan akseptor elektron senyawa anorganik. Salah ya. Tadi harusnya senyawa organik. Oke, yang ketiga, fosfolirasi sistem transport elektron. Nah, pada metabolisme fermentatif tidak terjadi fosfolirasi sistem transport elektron ya, atau disebut juga fosfolirasi oksidatif, atau sering disebutnya dengan rantai transport elektron atau TE. Nah, seperti yang kita ketahui, rantai transport elektron itu hanya terjadi pada respirasi yang bersifat aerob. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sejumlah ATP yang sangat banyak ya. Jadi antara 36 sampai 38 ATP.
Namun untuk fermentasi, energi yang dihasilkan itu hanya sebanyak 2 ATP, dan itu pun dari proses glikolisis saja. Oleh sebab itu, respirasi ini dia tidak bisa disebut sebagai penghasil sumber energi. Oke, kita lihat option yang D, fosforilasi oksidatif. Sama ya, fosforilasi oksidatif itu sama dengan fosforilasi sistem transport elektron. Tidak terjadi juga, karena ini hanya terjadi di respirasi aerob saja. Dan yang terakhir adalah oksidasi tidak sempurna. Betul ya? Nah, contoh oksidasi tidak sempurna ini terjadi pada fermentasi asam asetat. Oke, sehingga pada akhir dari proses fermentasi itu terbentuk suatu senyawa asam. Oke, jadi jawabannya untuk karakteristik dari metabolisme fermentatif adalah bahwasanya terjadi oksidasi yang tidak sempurna. Jadi jawabannya yang E. Oke, itu saja pembahasan untuk soal ini. Sampai bertemu kembali di soal dan pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kalian perlu mengingat kembali bab mengenai animalia, ya. Suatu bab yang ada di kelas 10. Mari kita langsung saja ke soalnya. Kemampuan ekolokasi pada mamalia terdapat pada Jadi kita harus tahu dulu apa itu ekolokasi. Jadi ekolokasi itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh hewan untuk mengeluarkan gelombang suara. Nah, di mana gelombang suara di sini berjenis sonar. Nah, kemudian dan mendengarkan pantulan dari gelombang yang sudah dikeluarkan tadi. Ya, jadi mendengarkan pantulannya. Nah, apa tujuan dari hewan melakukan ekolokasi? Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui objek yang ada di depannya. Nah, jadi dengan diketahui ada objek di depannya bisa dihindari sehingga tidak terjadi tabrakan. Nah, selanjutnya hewan apa aja yang memiliki kemampuan ekolokasi ini? Jadi contohnya hewan yang punya kemampuan ekolokasi ini yang pertama ada kelelawar. Kemudian untuk di perairannya ada lumba-lumba dan juga ada paus. Semuanya merupakan hewan dari kelas mamalia. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Kemampuan ekolokasi pada mamalia terdapat pada A. Anjing. Tidak ya, anjing tidak memiliki kemampuan ekolokasi. Singa laut juga tidak. Oke, jadi jawabannya adalah kelelawar. Ya, jadi seperti itu definisi tentang ekolokasi. Sampai berjumpa kembali di soal dan pembahasan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kalian perlu mengingat kembali materi mengenai sintesis protein. Langsung saja ya, kita ke soalnya. Sel prokariotik dan sel eukariotik memiliki kesamaan dalam beberapa bagian proses transkripsi. Sebab sel prokariotik dan sel eukariotik memiliki enzim polimerase RNA yang mengikat daerah promoter untuk memulai transkripsi. Oke. Jadi ya, yang namanya transkripsi. Jadi proses transkripsi baik itu untuk sel prokariotik maupun eukariotik sama prosesnya ya. Nah, di mana eukariotik. Nah, di mana proses transkripsi ini pada kedua jenis sel baik prokariotik maupun eukariotik itu terdiri dari 3 tahapan
untuk transkripsi. Dan semua tahapannya sama ya, terjadi di prokariotik dan eukariotik. Yang pertama ada tahapan inisiasi, di mana inisiasi ini ditandai dengan bekerjanya dua enzim. Yang pertama ada enzim promoter, dan yang kedua ada enzim RNA polimerase, di mana enzim promoter ini dia berperan untuk menentukan area transkripsi pada DNA template. Kemudian setelah ditentukan area transkripsinya oleh enzim promoter, baru RNA polimerase akan bekerja dengan cara mengikat daerah promoter. Dan ini terjadi pada eukariotik maupun prokariotik. Selanjutnya setelah inisiasi dilanjutkan dengan pemanjangan proses transkripsi, yaitu elongasi. Dan yang terakhir, proses transkripsi akan terhenti ya pada tahapan terminasi, di mana terminasi ini ditandai dengan terdapatnya kodon poliadenilasi. Nah, kodon poliadenilasi itu apa? Suatu kodon berupa triplet UAA dan AAA. Jadi seperti itu ya. Nah, kita lihat kembali pada soalnya. Sel prokariotik dan sel eukariotik memiliki kesamaan dalam beberapa bagian proses transkripsi. Betul ya? Semuanya sama. Nah, sebab kita lihat sel prokariotik dan eukariotik memiliki enzim polimerase RNA yang mengikat daerah promoter memulai transkripsi. Betul ya? Dan ini adalah salah satu persamaan transkripsi pada eukariotik maupun prokariotik. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, dan saling berhubungan. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, option A itu seperti apa? Kita lihat. Oke, ini baru muncul ya optionnya. Nah, jadi jika pernyataan pertama benar ya, kemudian pernyataan kedua juga benar, dan keduanya menunjukkan sebab akibat ya, jadi saling berhubungan, maka jawabannya yang A. Oke, jadi seperti itu. Ya, sampai berjumpa kembali di soal dan pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.